Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan nge-review suatu produk luar darinya The Ordinary 100% Organic Cold Pressed Rosehip Seed Oil. Keep on watching! Sebenarnya aku udah lama searching tentang produk The Ordinary, khususnya yang rosehip seed oil ini, tapi kebanyakan yang reviewnya itu YouTuber luar negeri. Sampai saat ini aku ngelihat review bahasa Indonesianya itu masih sangat sedikit. So kali ini aku ingin sharing ke kalian bagaimana sih pengalaman aku dan adikku menggunakan produk The Ordinary ini. Jadi kalian bisa mendapatkan dua pengalaman sekaligus dalam video ini. Oke, sebelum masuk ke reviewnya, aku mau cerita sedikit nih tentang produk The Ordinary bagi kalian yang belum tahu. Seperti yang aku bilang tadi, produk The Ordinary ini adalah bukan produk lokal, tapi dia ini produk dari Kanada, tapi sekarang juga udah ada di Korea. Produk ini belum resmi masuk ke Indonesia, tapi aku lihat udah banyak kok blogger dan vlogger Indonesia yang review tentang produk The Ordinary seperti The Ordinary Niacinamide, L-Carbutin, dan sebagainya. Terus produk The Ordinary ini adalah produk yang banyak ngeluarin jenis serum, dan yang membedakan dia dari produk-produk lainnya, produk The Ordinary ini dia itu enggak memakai banyak ingredients gitu teman-teman. Jadi dia kayak langsung bahan aktifnya gitu. Jadi dia langsung meng-highlight bahan aktifnya gitu. Oh ya, produk The Ordinary ini juga ngeluarin banyak produk organik, salah satunya produk The Ordinary yang rosehip seed oil ini. Nah, dari namanya cold press, produk ini diekstrak menggunakan suhu rendah, di mana proses seperti ini dapat menjaga kualitas produknya, yaitu linoleic acid dan provitamin A. Nah, apa itu linoleic acid? Silahkan searching di Google. Nah, jika kualitas kandungannya tetap terjaga nih teman-teman, produk ini diklaim dapat mengurangi tanda-tanda penuaan dan permasalahan kulit lainnya. Untuk ingredients dari produk The Ordinary rosehip seed oil ini, kandungannya itu 100% Rosa canina seed oil. Betul nggak ya cara bacanya? Rosa canina seed oil. Dan ini dia Rosa canina seed oil. Aku searching di Google. Ini dia. Dia ini mirip apa ya? Mirip tomat. Tomat kecil. Oke, sekarang kita lihat packagingnya. Dan BTW aku punya dua The Ordinary, sama-sama rosehip seed oil, tapi yang satu versi Kanadanya, yang satu versi Koreanya. Ini dia. Untuk packagingnya kita lihat yang versi Koreanya itu kayak gini. Jadi dia menggunakan UV protective packaging. Jadi ini bisa melindungi isinya itu dari sinar UV, lebih kurang seperti itu. Terus dia botolnya kaca, terus ada pipetnya gitu. Ini pipet. Terus untuk produk versi Koreanya itu ada label gitu, ada label tulisan Koreanya gitu. Nih. Tapi yang untuk versi Kanadanya itu nggak ada tulisan Koreanya, nggak ada penambahan label gitu di sini. Jadi kayak memang langsung ya gini aja, simple. Nah, terus kita ke teksturnya. Yang untuk versi Koreanya tuh kayak gini. Dia cair walaupun dia oil, tapi dia tuh cair. Lihat nih ya kan. Terus ini versi Kanadanya, kalian bisa lihat kan kalau
yang versi Kanadanya itu warnanya itu lebih pudar, nggak kuning, nggak sekuning versi Koreanya. Ini aku liatin lagi ya. Nah, ini dia. Ini versi Koreanya dan ini versi Kanadanya. Oh ya, by the way, versi Kanadanya itu udah duluan aku beli daripada yang versi Koreanya. Aku nggak tahu apakah warnanya itu memudar seiring dengan waktu berjalan, atau mungkin karena dia produk organik, jadi bisa saja kan dia tuh nggak konsisten gitu warnanya. Nah, untuk baunya ini tuh memang bau-bau apa ya, bau-bau minyak organik gitu. Ini tuh memang bener-bener bau tumbuh-tumbuhan dan sedikit bau anyir kalau menurut aku. Terus aku baca di websitenya, ini karena kandungan alami asam lemak omega yang tinggi. Jadi aroma ini memang apa ya? Memang bau-bau alami gitu. Jadi katanya sih ini bukan bau tengik gitu. Mungkin untuk sebagian orang baunya ini mengganggu, tapi untuk aku personally dan adikku, we don't mind dengan baunya. Kami bisa tolerir, kami bisa menerima baunya. Tapi ada orang lain yang mungkin nggak tahan dengan baunya ini. Nah, untuk pengalaman aku menggunakan produk ini, jadi wajah aku tuh tipe yang berjerawat dan banyak bekasnya. Nah, untuk tipe wajah yang seperti ini, pasti dong kita tuh pakai produk-produk, coba-coba produk dari yang kimia sampai yang organik. Nah, yang kimia ini nih aku lihat kalau nggak cocok itu akan membuat breakout parah di wajah aku. Tapi kalau yang organik aku lihat kalaupun nggak cocok itu nggak akan membuat breakout parah di wajah. Nah, tapi juga nggak semua produk organik itu bisa cocok juga sih di wajah aku. Nah, terus aku cobain beberapa produk organik, mulai dari minyak kelapa dan lain-lainnya. Terus aku ngeliat wajah aku tuh kayak lebih prefer, dia lebih cocok aku menggunakan produk yang oil base. Padahal wajah aku tuh tipe yang berminyak. Aku nggak tahu kenapa. Nah, waktu itu aku lagi breakout di bagian sini. Jadi aku biasanya kalau nggak cocok dengan suatu produk, apalagi produk kimia, itu membuat breakout di wajah aku. Biasanya tuh langsung di bagian sini itu tumbuh beruntusan, dan beruntusannya itu kayak bom waktu gitu, dor. Jadi dia kayak butuh waktu aja untuk beruntusannya itu jadi jerawat, terus meradang, merah gitu. Terus nanti akan hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Jadi dia tuh kayak gak ada habis-habisnya gitu. Terus biasanya kalau aku nggak bisa mengatasin breakout kayak gitu, beruntusan kayak gitu, aku biasanya pergi ke klinik yang biasanya aku pergi, terus berhasil untuk mengatasi permasalahan jerawat aku. Permasalahan breakout di wajah itu biasanya selesai. Nah, waktu itu aku pergi ke klinik dan ya jerawat dan beruntusannya itu diekstrak. Kalian tahu sendiri kan, diekstrak semuanya itu sakit banget. Udah lama sakit, ngabisin duit dan apa ya, ngabisin energi juga. Terus biasanya aku dikasih krim malam. Aku biasanya pakai produk klinik itu. Nah, biasanya kan berhasil nih. Nah, waktu itu aku pakai udah 2 hari. Terus setelah 2 hari aku lihat beruntusannya itu malah keluar lagi. Beruntusannya keluar lagi, jerawatnya keluar lagi di bagian sini. 2 hari setelah diekstraksi dengan sangat sakit luar biasa, dengan menahan sakit luar biasa. 2 hari kok malah keluar lagi. Pasti ada yang salah dengan wajah ini. Terus singkat cerita, aku order di Ordinary ini.
Waktu itu aku beli yang pre-love dulu, tapi isinya tuh masih full banget. Aku beli pre-love dengan harga yang sangat miring. Terus aku pakai ini dan kalian tahu apa? Ini tuh produk ajaib banget. Jerawat dan beruntusannya itu perlahan-lahan lenyap. Waktu itu aku cuman pakein di bagian sini aja karena di bagian sini yang paling bermasalah. Terus aku lihat 2 hari itu jerawatnya tuh udah kalem. Seminggu aku pakai ini, beruntusannya itu gone, hilang, nggak ada lagi berbekas. Keren banget, dia tuh sebagus itu. Dimana produk klinik yang biasanya itu berhasil mengatasi permasalahan di kulit aku dan at that time nggak bisa nolong, di Ordinary ini sangat ampuh untuk menghilangkan breakout itu. Nah tapi waktu kan waktu itu jerawatnya di pipi itu masih sedikit ya, waktu itu masih kayak 1, 2, 3, 4 dimana jadi waktu itu masih ada jerawat meradang di sini di bagian pipi. Terus aku pakein ini, terus aku mau lihat nih apa bisa nggak ya seampuh waktu aku pakein di sini. Nah terus waktu aku pakein di bagian pipi, jerawatnya itu nggak membaik. Yang awalnya kecil, terus aku pakein ini, dia tuh kayak jadi lebih meradang. Aku nggak tahu apa dia memang cara kerjanya kalau di bagian pipi itu dia akan membuat meradang dulu, terus baru kempes, aku nggak tahu. Tapi seminggu aku pakai itu kayak nggak ada tanda-tanda jerawatnya itu mau kering. Aku nggak tahu apa memang kalau jerawat di bagian pipi itu dia akan take time lebih lama daripada ngobatin jerawat di bagian dagu, karena di bagian dagu tuh kayak 2 hari itu artinya baru 2 kali pakai itu udah kayak jerawatnya tuh udah lebih kempes terus hilang. Tapi di bagian pipi tuh nggak ada, seminggu aku pakai itu kayak nggak ada tanda-tanda untuk sembuh gitu, nggak ada tanda-tanda untuk kering, atau memang aku aja yang kurang sabar. Terus karena dia juga katanya anti aging, bisa untuk anti aging. Nah karena aku umurnya udah lumayan, jadi aku tuh merasa udah kayak ada tanda-tanda garis gitu di bagian sini nih, ya kan. Terus aku coba pakein ini di bagian sini. Terus aku biasanya nggak pernah jerawatan di sini, hampir nggak pernah ya. Pernah sekali tapi kayak setahun tuh cuman sekali aja tuh jerawat di sini. Terus aku pakein ini, tumbuh jerawat satu di sini. Udah, terus aku nggak mau pakein itu di bagian sini lagi. Jadi kalau cuman ada jerawat tuh kalau cuman ada jerawat di sini ya udah aku masih mengandalkan ini untuk menghilangkan jerawat di bagian dagu. Nah untuk kesimpulan pemakaian dari aku itu ya itu untuk ngilangin jerawat di bagian dagu tuh dia memang sangat ampuh. Aku masih mengandalkan ini untuk ngilangin jerawat di bagian sini. Terus untuk jerawat di bagian pipi dan ini aku merasa dia nggak seampuh itu, dia nggak ampuh untuk menghilangin jerawat di bagian ini. Nah itu dia tadi pengalaman aku. Nah untuk pengalaman adikku, dia itu sukses menghilangkan jerawat semuka, jerawat seleher hanya menggunakan produk The Ordinary Rosehip Seed Oil ini. By the way, adikku itu dia cowok. Kalian tahu sendiri kan kalau jerawat cowok itu biasanya tuh kayak yang besar-besar, terus dia merah-merah, terpendam gitu di dalam, dia kayak nggak punya mata. Terus kalau punya matanya tuh kayak pokoknya mengerikan banget jerawatnya itu. Waktu itu aku lihat di sini kayak bukan jerawat lagi, kayak penyakit gitu. Dia udah cobain beberapa produk dan nggak berhasil juga. Dari produk sulfur dan lainnya itu nggak ampuh untuk ngilangin jerawatnya. Terus aku lihat karena dia pakai sabun yang mengandung sulfur, jadi
mukanya tuh kayak kupas-kupas gitu, kering banget aku lihat. Dan jerawatnya itu emang parah banget waktu itu. Mukanya tuh tipe tipe apa ya, tipe berminyak tapi kering. Aku nggak ngerti, berminyak tapi kering gitu, tapi kayak tuh kupas-kupas gitu, kusam banget. Dia nggak pakai produk yang lain, dia cuman pakai apa ya, cuman pakai sabun sulfur itu. Terus aku apa kasih dia rosehip seed oil ini, pas sharing ke dia sedikit produk rosehip seed oil punya aku. Dan waktu itu aku nggak ketemu lagi dia karena aku dan dia itu tinggal di kota yang berbeda. Terus waktu seminggu setelah dia pakai ini, terus aku tanya gimana, cocok nggak gitu. Terus katanya jerawatnya itu lebih jarang tumbuh, terus kempes, jerawatnya jadi kempes. Terus sebulan aku tanya lagi, katanya jerawatnya itu jadi udah kayak nggak pernah lagi tumbuh, kecuali kalau dia makan yang berlemak gitu baru tumbuh. Beberapa bulan setelah itu, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, terus aku ketemu lagi dengan dia. Terus aku ngeliat wajahnya itu, subhanallah, wajahnya itu licin banget, glowing, bersih, nggak ada lagi jerawat. Oh my god, bekas-bekasnya juga udah hilang, bekas-bekas kemerahan yang dulunya aku lihat tuh udah nggak ada lagi. Terus mukanya tuh lembab, mukanya tuh licin banget. Pokoknya wajahku tuh jadi udah udah kalah. Katanya jerawatnya itu memang hilang setelah menggunakan produk The Ordinary ini. Dia tuh memang bukti nyata kalau produk The Ordinary Rosehip Seed Oil ini sebagus itu ngehilangin jerawat dan bekas-bekasnya juga. Bikin wajah glowing, licin, dan lembab banget. Nah, untuk klaim penuaan itu aku belum tahu sih, belum ngerasain, karena mungkin produk The Ordinary ini untuk menghilangkan tanda-tanda penuaan itu mungkin take time. Itu mungkin perlu bertahun-tahun kita harus continue menggunakan ini. Nah, untuk permasalahan kulit seperti jerawat dan bekasnya ini memang terbukti memang sebagus itu. Sebenarnya masih banyak sih kegunaan The Ordinary Rosehip Seed Oil ini. Nggak cuman untuk wajah, aku juga coba untuk hal yang lain dan ternyata itu memang bagus banget. Tapi aku nggak mau bahas itu di video ini, nanti aku akan bahas di video lainnya kegunaan Rosehip Seed Oil ini yang memang kelihatan banget manfaatnya, itu nyata banget kegunaannya. So kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video lainnya. Oh ya, produk The Ordinary ini aku pakainya malam, jadi aku karena nggak cocok di semua wajah, jadi kalau aku tuh pakainya cuman waktu aku lagi ada jerawat di bagian sini aja. Dan tapi sekarang aku udah jarang banget jerawatan di bagian sini karena aku udah nemuin produk yang cocok, jadi aku udah nggak breakout lagi. Jadi aku udah jarang pakai ini, tapi adikku sampai sekarang dia masih pakai ini setiap malam. Oh ya, aku belum bilang kalau produk The Ordinary ini walaupun dia oil based, jadi waktu kita pakein malam, jadi dia kayak lama banget nyerapnya ke wajah. Tapi waktu kita bangun pagi, wajah kita tuh kayak nggak ada kayak nggak berasa pakai produk oil based gitu di waktu malam. Oke, cukup sekian review dari aku kali ini. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di komen. And don't forget to subscribe karena next video aku akan nge-review banyak lagi produk-produk The Ordinary, karena aku udah coba banyak produk The Ordinary lainnya, seri lainnya. Dan juga aku akan banyak nge-review tentang produk-produk lainnya yang pasti akan seru banget. So jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di turn on notification-nya.
Sampai jumpa.